Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidakkah percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayakah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memperingati Santo Yusuf pekerja, seorang tukang kayu. Kalau kita kembali ke dalam Injil dan mencoba mengamati kata Yunani, teks Yunani yang digunakan untuk mendeskripsikan profesi dari Santo Yusuf adalah tekton. Ya, bahasa Yunaninya tekton. Tekton itu kurang lebih ya seorang tukang bangunan ya yang bekerja dengan bangunan. Dan tentu saja tidak salah jika salah satu profesi yang berhubungan dengan bangunan adalah tukang kayu. Kenapa kita tidak menyebut Santo Yusuf sebagai tukang bangunan tetapi tukang kayu? Ya, jawabannya karena tradisi gereja. Ya, gereja sejak awal mengatakan bahwa Santo Yusuf ini adalah tukang kayu. Sebagai contoh, salah satu tradisi paling awal itu dari Justinus Martir yang berasal dari Palestina dari abad kedua, mengatakan bahwa Santo Yusuf adalah tukang kayu. Dan profesi inilah yang kemudian diturunkan kepada Yesus. Yesus sendiri disebut sebagai tukang kayu. Menjadi tukang kayu itu sebenarnya tidak mudah, apalagi di saat zamannya Tuhan Yesus dan Santo Yusuf. Kenapa? Karena ya peralatan tidak semodern sekarang. Sekarang banyak mesin ya sehingga lebih mudah. Dulu masih menggunakan alat-alat sederhana dan masih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jadi seorang tukang kayu itu harus sehat, harus memiliki stamina yang kuat, badannya harus kuat ya, dan juga punya mata yang tajam. Ya, presisinya terukur. Ya. Dan tidak hanya itu, tukang kayu juga harus pintar. Kenapa? Karena yang dibuat mereka adalah barang-barang kompleks. Bagaimana bisa menghubungkan dua kayu ya, yang berbeda menjadi satu, menjadi sebuah perabotan kursi sebagai contoh. Ya, kursi yang teman-teman duduki sekarang itu produksi tukang kayu. Nah itu gak mudah buatnya. Romo Bayu saja gak bisa buat itu ya. Kalau tidak ada presisi, dua pintu gak bisa nutup. Menunjukkan betapa pentingnya ya keahlian di dalam profesi tukang kayu ini. Dan ini yang diturunkan Yusuf kepada Yesus ya. Kenapa kita perlu merayakan Yusuf sebagai seorang pekerja?
Mungkin saya akan mengutip kata-katanya Santo Maria Jose Escriva. Ya, dia berkata bahwa seorang santo paling besar di surga, ya, di dalam gereja di surga, itu bukan seorang diakon, bukan seorang imam, bukan seorang uskup, bukan seorang rahib, bukan seorang uskup, bukan. Santo terbesar, ya, adalah seorang bapa, seorang suami, dan seorang pekerja. Dan ini kabar baik buat kita semua. Kenapa? Karena yang dipanggil menjadi orang kudus, ya, melihat Santo Yusuf itu semua, tidak hanya para romo, ya, tidak hanya para suster, tapi semua. Seorang awam dan seorang pekerja, dan semua dari kita bekerja. Dan dengan pekerjaan kita bisa menjadi kudus seperti Santo Yosef, ya. Dan kita bisa mengerti sekarang bahwa bekerja itu bisa menjadi jalan kekudusan. Jalan kekudusan, entah apapun pekerjaan kita, ya. Yang penting baik, ya. Entah pekerjaan sebagai tukang kayu, pekerjaan di kantor, ya, pekerjaan di lapangan, pekerjaan di rumah, pekerjaan di biara, semua menjadi sarana kekudusan. Makanya salah satu dosa terbesar adalah kemalasan. Tahu nggak 7 dosa besar, ya, dosa maut? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti saya kasih pisang. Iya. Salah satunya adalah kemalasan. Jadi bukan dosa biasa saja, tapi dosa maut. Ya, kenapa? Karena kita dipanggil untuk bekerja. Itu bagian dari rencana Tuhan untuk kita bekerja. Tapi di sisi lain, di ekstrim lainnya, jangan lupa kita tidak boleh diperbudak oleh pekerjaan kita. Pekerjaan itu sarana, bukan tujuannya. Masalah kadang-kadang kita membuat pekerjaan sebagai tujuannya. Semua dikorbankan untuk pekerjaan. Kesehatan kita, keluarga kita, ya, bahkan orang-orang lain di sekitar kita peralat supaya pekerjaan kita menjadi tujuan. Gak boleh juga, ya. Jadi ada 2 ekstrim, ya. Yang satu kemalasan, yang satu mendewakan pekerjaan. Tidak, gunakan pekerjaan sebagai sarana keselamatan. Bagaimana Romo konkretnya? Ya, pertama kembangkanlah talenta-talenta yang diberikan Tuhan dalam pekerjaan kita. Kedua, bekerjalah secara jujur. Ketiga, bekerjalah untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, ya, mengasihi sesama kita dengan pekerjaan kita. Kita belajar banyak sebenarnya jadi Santo Yusuf sebagai seorang pekerja. Dan Yesus juga belajar banyak dari Santo Yusuf. Belajar menjadi seorang pekerja, menjadi seorang yang rajin, bekerja untuk menggunakan kerja sebagai sarana kasih. Amin.